Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pemirsa setia yang masih standby di channel saya. Tidak lupa untuk like, komen, dan subscribe tentunya agar channel ini bisa berkembang dan saya akan terus menyajikan video-video yang lebih bagus pastinya. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Supriyadi adalah warga asli Kecamatan Buah 2, Kabupaten Sumedang, yang kini usianya menginjak 54 tahun. Dia bekerja sebagai petani serabutan. Supriyadi memiliki istri yang bernama Munah. Mereka berdua hidup di rumah yang sederhana. Untuk memasak saja, Supriyadi harus menggunakan tungku karena harga gas kini sudah semakin mahal. Siang itu, kebetulan Supriyadi kehabisan kayu bakar untuk memasak. Supriyadi bermaksud untuk mencari kayu bakar di kaki Gunung Tampomas. Segera Supriyadi pamit kepada istrinya, Munah. Kemudian Munah mempersiapkan makanan dan air minum. Supriyadi mengasah golok untuk bersiap. Waktu itu pukul 2 siang, Supriyadi mulai bergegas ke hutan. Dalam perjalanan, Supriyadi bertemu dengan kakek Rasja. Mereka saling menyapa dan bertanya tujuan yang mereka dimaksud. Setelah Supriyadi mengutarakan maksud dan tujuannya mencari kayu bakar ke kaki Gunung Tampomas, kakek Rasja terkejut. Beliau berkata bahwa hari Sabtu ini tidak cocok untuk melakukan perjalanan ke wilayah Gunung Tampomas karena sering terjadi keganjilan. Namun Supriyadi tidak menghiraukan karena kayu bakar benar-benar sudah habis, sedangkan istrinya harus segera memasak. Tepat jam 4 sore itu, Supriyadi sudah sampai di hutan yang dimaksud. Dia langsung sigap mengeluarkan goloknya karena di hadapannya banyak sekali kayu bakar yang sudah tumbang. Saking banyaknya mengumpulkan kayu bakar, Supriyadi tidak ingat waktu, sudah mulai petang. Sebelum mengikat kayu bakar, dia minum dan makan terlebih dahulu yang disiapkan istrinya. Cahaya sang surya mulai menghilang, hutan seketika gelap gulita. Supriyadi lupa membawa penerangan untuk pulang. Langsung saja kayu-kayu yang sudah diikatnya dia pikul. Namun dalam perjalanan setapak, tiba-tiba jalan tersebut buntu. Kemudian Supriyadi merasa tersesat. Saking cemasnya, Supriyadi berjalan tergesa-gesa tanpa ada tujuan yang sebenarnya. Tiba-tiba saja dirinya sampai di tengah hutan, tepat dekat air mata Gunung Tampomas. Karena kelelahan, dia memanggil-manggil orang lain dengan nada lantang, siapa tahu masih ada orang di hutan. Berkali-kali Supriyadi menyeru, tidak ada satupun suara orang lain yang membalas. Yang ada hanya gemas suara dirinya yang berpantulan. Sekali lagi Supriyadi meneriakkan panggilan lantangnya. Namun tak lama kemudian terdengar suara yang sangat asing dari jarak yang sangat dekat. Sontak Supriyadi terkejut mendengar suara tersebut karena kabar dari mulut ke mulut warga di hutan yang Supriyadi datangi
ada hantu Bakekok. Hantu Bakekok dipercaya warga merupakan jin atau siluman bertubuh besar, berkepala kecil, dan berwarna merah. Biasanya jika suara Bakekok terdengar dekat, maka siluman tersebut masih jauh. Sebaliknya, jika suaranya jauh, maka sosok itu sangat dekat. Bakekok dulunya sering digunakan untuk menjaga sawah dan kebun para saudagar-saudagar kaya untuk menakut-nakuti para pencuri. Seiring zaman, jin atau siluman tersebut sudah dibuang jauh, yakni ke daerah hutan kaki Gunung Tampomas. 2 tahun kebelakangan ini, siluman Bakekok telah banyak merenggut korban. Karena siapa saja yang bertemu dengan siluman tersebut, maka tangannya akan memukul ubun-ubun kepala hingga orang tersebut menjadi mati sebelah. Jika tidak langsung diatasi selama 3 jam, maka orang tersebut meninggal dunia. Dengan cerita tersebut, Supriyadi semakin sangat gelisah karena suara Bakekok tersebut terdengar sangat hingar. Dirinya sangat bingung untuk berlari. Namun, tiba-tiba saja suara tersebut menjauh. Itu artinya siluman Bakekok sudah sangat dekat. Saat menoleh ke kanan, Supriyadi melihat bulatan putih bercahaya seperti mata kucing di malam hari di semak dekat pohon mahoni. Sosok itu tetap terdiam. Sontak, Supriyadi terkejut dan berlari tanpa arah. Dan benar saja, siluman Bakekok yang sudah ada di hadapannya dengan taring yang menyeringai dan bola mata yang sangat menyeramkan serta tubuh yang merah besar. Saat Supriyadi akan berbalik arah, tangan siluman Bakekok meluncur di kepala Supriyadi. Tidak butuh waktu lama, dirinya langsung terkapar. Muna sangat gelisah ketika telah jam 10 malam, Supriyadi belum kunjung juga pulang. Kemudian dirinya melapor ke warga setempat untuk meminta bantuan. Karena suaminya yang belum juga datang, saat itu warga telah berkumpul dengan membawa penerangan seadanya. Kakek Rasja menceritakan dirinya telah bertemu dengan Supriyadi. Namun, Supriyadi tidak mendengar nasihatnya. Hampir 5 jam, warga mencari ke berbagai penjuru hutan. Hingga sekitar jam 3 subuh, Supriyadi telah ditemukan tersungkur di tanah dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Sebelah tubuhnya memerah yang menandakan diterkam siluman Bakekok. Saat sudah dibawa ke desa, warga berkerumun melihat keadaan Supriyadi. Bahkan istri Supriyadi pingsan seketika yang tak kuat melihat jasad suaminya. Siluman Bakekok hingga kini masih menghantui kaki Gunung Tampomas, khususnya wilayah Buah 2, Kabupaten Sumedang. Kini siluman tersebut bisa dikendalikan oleh Pak Unar yang bekerja sebagai tukang pandai besi di desa tersebut. Muna selalu teringat akan wajah suaminya setiap hari. Bahkan ikan yang akan mereka masak tak pernah ia sentuh lagi. Setiap sore hari, Munah selalu duduk di atas teras rumah untuk menunggu sang suami yang tidak akan pernah datang kembali. Oke,
sahabatku sekalian, pemirsa yang setia standby di channel saya. Sekian dulu untuk gambar ilustrasi atau gambar bercerita dari saya. Semoga menjadi hiburan yang menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum